Saudaraku, sebentar kita mau berdoa untuk setiap saudara dimanapun saudara berada yang mengalami pergumulan, mengalami problem, mengalami tantangan apapun. Dan saya akan bacakan beberapa firman Tuhan yang merupakan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dan saya berharap ketika firman ini dibacakan, iman saudara akan bangkit, pengharapan saudara akan terus naik, dan Roh Kudus akan menolong setiap saudara untuk memberikan satu impresi yang tepat dalam kehidupan saudara. Apa yang perlu saudara hadapkan pada pagi hari ini kepada Tuhan? Karena sesungguhnya tanpa Tuhan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan, dan kita harapkan apapun. Injil Yohanes pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat yang keempat. Ini merupakan ayat bisa dikatakan di dalam kisah ini merupakan ayat kuncinya. Ini merupakan ayat kuncinya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Setiap saudara dan saya mengalami, katakanlah sesuatu yang saudara tidak inginkan, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk secara manusia. Entah itu penyakit, entah itu pergumulan apapun, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, entah kegagalan apapun, dalam hal apapun, setiap kali saudara ingat akan ayat ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya apapun yang saudara dan saya alami itu tidak akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Ini kan penyakit. Kalau penyakit ya harusnya kalau dilanjutkan ya harus mati. Wong namanya penyakit, kalau makin buruk kan lalu menjadi kematian. Ini ada kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan lanjut jadi bangkrut. Ini ada masalah keluarga, lanjut makin parah dan sebagainya. Itu yang ditakutkan oleh manusia, itu yang acap kali terjadi, dan itu yang acap kali menjadi bayang-bayang ngeri dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Nah, salah satu kebenaran dasarnya adalah setiap kali saudara dan saya mengalami apapun hal yang buruk atau hal yang sepertinya tidak menyenangkan, saudara ingat akan ayat ini. Firman ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan saya percaya firman ini bukan hanya untuk Maria, untuk Marta, untuk Lazarus, atau hanya untuk orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu. Ingat bahwa firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Yesus itu tidak pernah berubah. Sifat dan karakter Yesus itu sempurna. Sifat dan karakter Yesus itu sempurna. Jadi dia tidak akan berubah. Karena itu firman katakan, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Firman-Nya juga tidak pernah berubah. Bahkan satu
titik pun itu tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi, sebelum sampai semuanya itu selesai. Nah, saya ingin setiap saudara dan saya, dimanapun kau berada, saudara yang ada di dalam gedung, saudara yang ada mengikuti lewat semua media sosial, lewat radio dan sebagainya, setiap kali saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan saudara, atau mengalami, Pak, ini masanya makin tidak menentu. Ya, dengan adanya virus, dengan adanya varian yang baru dan kita tidak tahu apakah itu varian yang terakhir atau tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Selalu bermutasi dan sulit diduga, susah ditebak. Virus, corona, apapun keadaan ekonomi situasi itu susah ditebak. Tidak bisa diprediksi. Apakah ini varian terakhir yang akan muncul atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang mudah ditebak. Karena apa? Tidak pernah berubah. Yaitu Yesus. Firman-Nya mudah ditebak. Karena apa? Dia tidak pernah berubah. Hidup saudara dan saya berpegang kepada siapa? Hidup saudara dan saya berpatokan kepada siapa? Berpatokan kepada yang mudah berubah dan tidak bisa ditebak. Atau sebaliknya saya dan saudara, patokan hidup saudara itu kepada sesuatu yang teguh, yang tidak pernah berubah dan mudah ditebak. Kenapa? Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin. Yesus tidak pernah terganggu dengan cuaca. Yesus tidak pernah terganggu dengan pandemi. Yesus tidak pernah terganggu dengan krisis apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan dikatakan bahwa penyakit ini, situasi ini, keadaan yang tidak menentu ini tidak akan membawa kematian. Saya dan saudara akan mengalami bahwa dunia ini mengalami hal yang buruk. Tapi saudara dan saya tidak akan memburuk. Amin. Saudara dan saya tidak akan memburuk. Kalau saudara dan saya memburuk itu berlawanan dengan janji Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini bagus saudaraku, ini bagus. Bahwa apapun yang saudara alami saat ini, yang saudara pikir itu tidak bagus, itu punya potensi, itu punya satu peluang untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu merupakan poin yang setiap kali kita punya masalah, larinya ke situ. Larinya ke situ. Apapun yang saya dan saudara alami, keadaan apapun yang kita alami, itu pada langkah selanjutnya, pada ujung selanjutnya adalah akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan acap kali, kemuliaan Allah itu perlu latar belakang hitam. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ketika semua menjadi gelap, kekelaman dan kegelapan menutupi bumi dan bangsa-bangsa, disitulah kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Gambar yang putih itu paling baik adalah kalau background-nya hitam. Coba kalau background-nya abu-abu, tidak bagus. Paling bagus kalau background-nya hitam, gambar yang putih itu akan terlihat dengan jelas. Sebab oleh penyakit itu, sebab oleh masalah itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus tidak terburu-buru. Kita pengennya terburu-buru. Tenang aja. Tetapi sesudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea.
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Singkat kata, kalau saudara baca akan kisah selanjutnya, Lazarus akhirnya dibangkitkan. Nah, mari belajar beberapa hal. Yang pertama, waktu Tuhan itu seringkali berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Harusnya menurut akal normal, begitu Yesus itu mendengar Lazarus sakit, harusnya dia dengan cepat, ya dia mungkin perlu forerider untuk membuka jalan supaya dengan cepat, supaya keadaannya tidak memburuk, lalu dia bisa segera menyembuhkan akan Lazarus sebelum keadaan menjadi parah. Tapi justru dia dalam tanda kutip dia sengaja untuk tinggal 2 hari lebih lama, lalu dia masih pergi ke Yudea. Dan akhirnya dikatakan 4 hari itu Lazarus sudah mati. Sudah ada di dalam kubur. Penyakit itu tidak membawa kematian. Ternyata membawa kematian. Ujungnya kehidupan. Tapi perhatikan, acap kali situasi makin memburuk. Dan kita pikir habis. Demikian juga dengan orang-orang Tuhan, dia sudah mati. Tuhan katakan dia tertidur. Tidak, dia mati. Bahkan dia sudah masuk ke dalam kubur. Tapi ujungnya kita semua tahu bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Saya berdoa, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara dan saya alami, apapun situasi yang saudara bikin tidak nyaman, percayalah meskipun sepertinya itu memburuk, tapi Tuhan Yesus tidak pernah kalang kabut, Tuhan Yesus tidak pernah bingung, Tuhan Yesus tidak pernah panik. Begitu dia katakan itu semuanya akan menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara, semua urusan menjadi selesai. Ada beberapa kesaksian yang menarik yang masuk pada minggu ini. Dari Maluku, Audrevia. Shalom pastor, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak suatu kebetulan 2 minggu terakhir ini saya mendengarkan streaming karena saya tengah mengalami kecemasan yang luar biasa. Saya ingin mengakhiri hidup saya, bunuh diri. Saya merasa tidak mampu melewati tantangan hidup. Saat saya mendengarkan streaming sambil menangis sejadi-jadinya. Saudaraku, bisa menangis di dalam hadirat Tuhan itu, itu menyenangkan loh saudaraku. Kapan itu pas acara apa itu ya? Pas teman-teman Fire itu acara apa itu ya? Pas latihan untuk undivided itu, mau latihan untuk
Ada Undivided itu, mereka latihan di sini, nyembah Tuhan, saya ada di belakang, dan entah bagaimana saya merasakan jamahan Tuhan, saya nangis itu. Mereka sedang latihan, saya nangis. Nangis dalam hadirat Tuhan. Saya katakan kepada anak istri saya, dan katakan, sudah lama Papa tidak nangis dalam hadirat Tuhan. Tapi dikatakan sambil menangis sejadi-jadinya, saya mendengarkan streaming, ada doa-doa yang ditujukan bagi yang sakit dan berbeban berat. Saya memang tidak sakit, namun saya memendam sakit kepada orang tua saya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba seperti ada dorongan di hati untuk saya melepaskan pengampunan kepada orang tua saya karena saya merasa sejak kecil ditolak karena merupakan anak dari luar nikah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah ubahkan. Mulai saat itu saya melepaskan pengampunan dan kepahitan daripada hati saya. Saya menerima damai sejahtera dari Tuhan, saya percaya saya merupakan pilihan yang dipilih Tuhan dan Tuhan tidak menolak saya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor dan teman-teman untuk pelayanannya. Ajaib, ajaib, ajaib. Dari Maluku kita jalan-jalan ke Hong Kong. Dari Sherin Chan. Terima kasih Pastor Lukas untuk doa yang senantiasa ditujukan bagi yang sakit di setiap streaming ibadah. Saya sudah 23 tahun menderita sakit vertigo. Vertigo itu yang muter itu ya. Ya kalau yang migrain itu yang separuh. Saya sudah 23 tahun menderita sakit vertigo. Saya tidak bisa membayangkan saudaraku. Kadang-kadang pusing sedikit di pojokan gini itu udah gak tahan kadang-kadang ya. Udah ini urusannya mau keroan apa minta pijat istri atau obat sakit kepala. Sakit di pojok gini itu aja kadang-kadang udah mengganggu sekali. Ini vertigo selama hampir 1/4 abad. Karena 23 tahun. Serangan ini kadang-kadang, serangan vertigo ini kadang-kadang bisa sangat parah. Kadang-kadang memang ringan. Saya membawa kemanapun saya pergi. Sudah 2 bulan penuh saya mengikuti streaming ibadah ini dan setiap kali pastor berdoa saya hanya bisa ikut berdoa dan meletakkan tangan di kepala saya sambil berdoa beriman bahwa vertigo saya hilang. Puji Tuhan, beberapa hari ini rasa melayang yang sering saya rasakan sudah berangsur-angsur berkurang. Saya nggak tahu siapa yang saudara pernah vertigo memang kadang-kadang rasa ngelir-ngelir begitu ya. Ya melayang-layang begitu ya. Saudara yang pernah atau saudara yang punya sakit vertigo, nah mari doa sama-sama. Bahwa vertigo itu tidak lagi mampir ke kepala saudara. Minum obat untuk pusing sudah mulai berkurang. Terima kasih pastor untuk doanya. Saya percaya untuk vertigo saya hilang dan sembuh total. Kemudian dari Hong Kong kita jalan ke Johor, Malaysia. Thank you Pastor, selalu menjadi perpanjangan lidah Tuhan Yesus melalui firman dan pelayanan doa-doanya. Saya mengalami stres sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan saya merasakan lebih parah. Rambut sampai rontok parah. Saat mendengarkan streaming ibadah, saya merasa lega dan tenang. Dan saya percaya apa yang difirmankan hari-hari ke depan itu akan merubah hidup saya. Saya berdoa untuk saudara Heni Kusuma di Johor. Ketika Tuhan angkat beban dan stresmu, saya berdoa semua rambut yang sempat rontok itu akan tumbuh kembali. Amin. Kita mengatakan rambut di kepala muter, hitung oleh Tuhan. Jadi rontok berapa, itu dihitung oleh Tuhan. Akan dikembalikan seperti awal mulanya. Dari Martin, Bukit Tinggi. Terima kasih pastor untuk pelayanan doa-doa yang senantiasa
ditujukan bagi yang sakit. Dan itu menyembuhkan ibu saya yang sulit berdiri akibat terjatuh. Lewat doanya beberapa minggu kemarin, Ibu Lukas sempat menyebut untuk yang sakit di tulang kaki. Saat mendengar itu, ibu saya yakin bahwa yang disebutkan itu adalah penyakit yang dialaminya. Mujizat terjadi dan ibu saya langsung melompat kegirangan dan hebatnya sembuh total secara permanen. Allah dahsyat. Terima kasih Tuhan. Nah, ini yang seru, yang terakhir ini yang puji Tuhan sekali. Yang lainnya juga puji Tuhan, tapi ini menarik sekali. Dari Ribka, dari Malang. Shalom Pastor, saya ingin sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mendengarkan streaming ibadah sekitar bulan November tahun lalu. Jadi sudah setahun yang lalu. Saya mendengarkan streaming ibadah sekitar bulan November tahun lalu di mana saya dan suami sedang bergumul tentang keturunan. Sampai pada waktu Pastor Lukas pernah berdoa bagi yang merindukan keturunan, saya percaya dan saya beriman kalau Tuhan Yesus pasti memberikan saya keturunan. Karena janji Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu dan pasti digenapi. Saya sudah menikah selama 3 tahun dan dokter belum hamil ya. Saya sudah menikah selama 3 tahun. Kemudian ketika saya ke dokter, dokter mengatakan kalau saya sedang hamil dan sekarang sudah 17 minggu. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dan terima kasih buat teman-teman untuk semua pelayanannya. Dunia berubah, situasi memburuk, bumi semakin rapuh dan semakin menua. Bencana ada di mana-mana, penyakit bermutasi dengan cepat. Tapi ada satu yang tidak pernah bermutasi dan ada satu yang tidak pernah berubah. Yesus dan firman-Nya. Mari semuanya bangkit berdiri. Silakan Ibu Lukas bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tidak pernah terlambat. Tuhan menolong setiap kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apapun yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Yesus adalah penolong kita. Tuhan menolong kita. Dia setia bersama dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya itu sanggup memulihkan hidup kita. Kasih-Nya itu sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Pagi hari ini dimanapun kau berada. Apapun yang sedang engkau hadapi. Persoalan yang menindih kehidupanmu. Angkat itu kepada Tuhan. Hadapkan kepada Dia. Hadapkan kepada Dia. Roh-Nya ada bersama dengan kita. Roh-Nya menolong kepada kita. Engkau yang memiliki persoalan yang sangat menindas hidupmu. Persoalan dalam pekerjaanmu. Engkau menjadi stres. Engkau menjadi lemah. Engkau menjadi merasa tidak berdaya di dalam pekerjaanmu, di dalam keuanganmu. Tuhan katakan, aku sanggup menolong engkau, aku sanggup menolong engkau dimanapun engkau berada. Hadapkan itu kepada Tuhan. Engkau yang mendapatkan tekanan dari pemimpinmu, engkau yang mendapat tekanan dari bosmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau percaya kepada Tuhan dan engkau berjalan di dalam kebenaran, semuanya itu dapat dibalikan oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini apapun yang sedang engkau hadapi, Tuhan bisa mengubahnya. Semua yang buruk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami hadapkan Tuhan. Engkau yang memiliki penderitaan, Engkau yang memiliki masalah di dalam pekerjaanmu dan kau merasa berat sekali. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Dan aku mau melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidupku. Hari-hari ini Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidupku Tuhan.
pembalikan keadaan terjadi, pembalikan keadaan terjadi ketika aku bersama dengan Engkau, ketika aku berjalan di dalam kebenaran-Mu, ada pembalikan keadaan terjadi dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mengalami gegar otak akibat kecelakaan, mungkin itu kecelakaan sudah bertahun yang lalu, tapi sakit itu engkau masih rasakan sampai saat ini. Pegang bagian yang sakit dan katakan, Tuhan, pagi hari ini aku terima kesembuhan yang daripada Engkau. Aku tahu Engkau Jehovah Rafa dalam hidupku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Engkau Tuhan yang memulihkan hidupku. Darah-Mu Yesus sudah mengalir dalam hidupku, Tuhan. Darah-Mu Yesus sudah mengalir dalam hidupku. Engkau menyembuhkan aku. Engkau memulihkan aku. Engkau menyehatkan aku kembali. Engkau yang hilang ingatan karena masalah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Engkau akan ingat kembali, engkau tidak akan lupa kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Hal yang terakhir yang Tuhan taruhkan pada saya, engkau yang memiliki tekanan darah yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Katakan, angkat tanganmu, taruh tanganmu di bagian dadamu dan katakan, Tuhan, aku terima kesembuhan daripada Engkau. Aku terima pemulihan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima tekanan darahku normal kembali. Tidak ada tekanan darah yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada stroke, tidak ada pemecahan pembuluh darah. Semuanya normal di dalam tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan engkau. Kuasa darah Yesus menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengalir dalam hidupmu, menormalkan semua tekanan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, harapkan Tuhan lebih lagi bekerja dalam kehidupan. Meskipun secara manusia tahun ini adalah tahun yang sangat buruk, tapi bagi orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan, kita pasti punya waktu beberapa belas hari sebelum kita mengakhiri tahun ini. Dan tidak ada kata terlambat untuk Tuhan memberikan satu tanda kebaikannya dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga saudara akan tahu bahwa bahkan pada tahun yang paling gelap pun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dan mari berharap, sekali lagi angkat kedua tangan saudara, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar beberapa hari menjelang tahun ini berakhir, setiap anak-anak-Mu akan mengalami tanda-tanda kebaikan dan keajaiban, entah dalam bentuk apapun, supaya sukacita mereka menjadi penuh. Dan mereka semua tahu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan akan anak-anak-Mu. Bahkan mereka semua akan menjadi tahu bahwa pada tahun ini Engkau terus menyertai mereka. Dan kami akan masuki tahun yang berikutnya dengan satu iman, dengan satu kepercayaan, dengan satu pengharapan bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Terima kasih Bapak.